Eh, Assalamualaikum semuanya, kita masuk lagi. Jadi ini Ibu udah record, kita lanjut aja ya. Nanti kalau misalkan yang masuk belakangan, nanti Ibu akan share record ini. Jadi yang lain suruh masuk, tetap suruh masuk, tapi kita akan langsung lanjut, nanti Ibu share recordnya, oke? Iya, Bu. Sip, kita lanjut aja ya. Nah, jadi tadi udah benar. Tadi kan ada, kalau kita menentukan hipotesa awal, kita akan bagi menjadi dua. Ada hipotesa 0 dan ada hipotesa alternatif. Hipotesa 0 itu yang tidak ada hubungan. Hipotesa alternatif yang ada hubungan antara variabel dan yang akan kita lihat efeknya misalnya, kayak gitu. Nah, dalam menyatakan hipotesa, itu harus ada nih karakteristik yang harus tercantum dalam suatu hipotesa. Kalau misalkan kita mau menyatakan hipotesa, pertama kita cantumkan ada karakteristik populasi di sana. Kita sebutkan paparannya apa. Kita sebutkan ada kaitannya dengan penyakitnya atau tidak, efek terhadap penyakitnya ada atau tidak. Kemudian kaitannya, hubungannya. Kemudian ada juga waktunya dan faktor-faktor lain yang mungkin ada dalam suatu penelitian itu. Oke, nah ini contohnya kalian bisa baca di sini. Ini contoh suatu kasus, ada wanita dan dia itu paparannya dia pakai kontrasepsi oral, kemudian dia efek penyakitnya mungkin kita akan hubungkan dengan resiko kanker payudara, kemudian ada hubungan dosis di sini dengan periode waktu yang kita lihat adalah 3-30 tahun. Dengan faktor lain yang kemungkinan sudah dicantumkan. Jadi kayak gitu ya. Oke, ini nggak penting. Nah, kita masuk ke sini aja langsung. Jadi, studi epidemiologi ini kita akan bagi menjadi dua. Di sini. Kalian lihat yang slide yang nomor 9 ini ya. Ini yang lebih mudah kita pelajari. Jadi, ini deh balik lagi ke yang 8. Jadi, kalau studi epidemiologi ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah studi observasional yang kita hanya melakukan pengamatan saja, dan ada studi eksperimental. Kita memberikan suatu perlakuan, memberikan suatu percobaan, jadi nanti kita lihat efeknya. Oke? Pembagiannya kayak gini dulu, ada eksperimental dan ada observasional. Yang eksperimental itu kita bagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya RCT, Randomized Control Trial, dan ada yang dia namanya non-randomized. Non-randomized ini kita sering sebut dengan kuasi eksperimental. Kayak gitu ya. Jadi nih, ada RCT itu yang randomized dan ada yang non-randomized. Yang non-randomized ini kita sebut dengan kuasi eksperimental. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau RCT itu kita berikan perlakuan, kita berikan istilahnya kita melakukan suatu perlakuan dalam suatu penelitian lalu kita lihat efeknya dengan cara yang random. Artinya prosedurnya ini tidak direncanakan dari awal. Tidak kita setting. Nah, ini adalah studi yang paling optimal dilakukan. Tapi memang susah. Tapi ini yang paling baik karena hasilnya nanti yang paling baik itu yang RCT. Nah, kalau yang kuasi eksperimental di sini
Dia memberikan perlakuan, dia mekanismenya ini sudah disetting. Jadi dia sengaja diciptakan oleh kita yang meneliti. Sumbernya kita pilih, kayak gitu. Jadi ini sudah disetting sama kita. Jadi tidak sangat random. Gitu. Kemudian yang kedua, ini kita masuk ke yang observasional. Ini kita bagi menjadi dua. Ada yang kita lihatnya secara personal, ada yang kita melihatnya secara agregat atau kelompok. Kalau personal, kita lihatnya itu nanti efeknya pada individu. Kalau kelompok, kita lihatnya secara kelompok. Misalkan di sini contohnya adalah tentang rokok untuk kesehatan. Nah, jadi kalau misalkan personal, kita lihatnya nanti kebiasaan merokok tiap individu itu seperti apa, kemudian efek yang muncul di tiap apa. Kalau misalkan yang agregat, itu kita lihatnya kan kelompok. Jadi kita bisa lihat di situ, misalkan di Indonesia ini, yang mengkonsumsi rokok per tahun itu sekian. Kemudian yang muncul kanker paru-parunya itu sekian. Kayak gitu. Jadi kita lihatnya sekelompok. Kemudian kita masuk ke di sini. Untuk yang baik agregat maupun personal itu bisa kita lihat pengukurannya itu lewat dua cara. Jadi ini kita bisa lihat atau mengukur dengan dua cara. Ada yang secara longitudinal, ada yang secara melintang. Kalau longitudinal itu dalam kurun waktu yang lama. Kalau melintang ini dia yang digunakan untuk cross sectional. Yang lain tolong soundnya dimatikan ya. Nah, yang longitudinal ini nanti yang akan kita bahas menjadi dua, cohort dan case control. Nah, sampai sini kebayang dulu nggak? Kebayang ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Ya, Bu. Bayang. Ini tulisannya bagus banget, jadi kalian semoga bisa baca ya. Intinya, studi epidemiologi ini ada dua. Ada studi yang hanya observasional, ada studi yang dilakukan perlakuan eksperimental. Eksperimental itu ada yang random, ini namanya RCT, ini adalah yang paling bagus. Kalau yang randomized, ini disebut juga kuasi eksperimental, ini diberikan perlakuan tapi sebenarnya tidak sangat random, tapi sudah disetting. Yang observasional, cuman kita lihat toh, nggak kita kasih perlakuan, cuman kita teliti, kita lihat, kita analisis, itu ada, kita bisa lihat untuk individu, personal, dan kita bisa lihat efeknya pada suatu agregat kelompok. Baik individu maupun agregat, itu bisa kita lakukan pengukuran dengan dua cara, secara longitudinal dan secara melintang atau cross-sectional. Longitudinal ini kita bagi lagi menjadi cohort dan case control. Sekarang coba kita bahas cohort itu apa, case control itu apa. Ibu, mohon maaf, Bu, Ya? itu teman-teman ada yang belum di ACC pada nungguin, Bu. Oh iya kah? Tadi udah dimatiin? Iya, Bu. Jadi mereka keluar terus masuk lagi, terus belum di ACC jadi belum bisa masuk, Bu. Ini enable waiting room-nya udah di ini loh, udah di apa namanya? Udah dimatiin, harusnya bisa masuk langsung. Coba ya. Udah ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke yang bedanya cohort sama case control. Bentar, kita bedanya longitudinal sama melintang dulu. Kalau yang longitudinal itu, kita bisa lihat yang di sini yang gampangnya di slide ini. Longitudinal itu kita observasi dalam waktu yang sangat
yang relatif lebih panjang. Jadi kalau di sini kalian lihat, ini dia melihatnya itu dari awal sampai dalam kurun waktu yang relatif lebih lama. Bedanya sama yang melintang atau cross sectional itu hanya diambil dalam kurun waktu tertentu saja. Jadi kalau misalkan di sini kita cuma ambil sebilah waktu ini. Ya. Jadi kayak kita potong, kemudian hanya ini yang kita lihat. Nah, di sini ini yang namanya kita ambil potongan melintang, cuman di waktu tertentu, itu namanya cross sectional. Kalau kita ikuti dia dalam kurun waktu yang lama, kita lihat perkembangannya, itu disebut dengan pengukuran longitudinal. Ini yang akan kita lihat untuk cohort dan case control. Ya, jadi cohort dan case control itu di sini, di longitudinal. Cross sectional itu cuman kita ambil sebilah tok di periode waktu tertentu, kemudian ini yang akan kita analisis. Gitu bedanya. Oke? Nah, sekarang bedanya cohort sama case control. Bedanya adalah ini cohort. Ini case control. Kalau cohort itu kita mulai dari populasi, kita bagi menjadi yang terpapar dan yang tidak terpapar. Jadi ada populasi, kita bagi menjadi dua kelompok yang terpapar dan yang tidak terpapar. Setelah kita ikuti, yang terpapar ini bisa jadi dia beneran sakit, positif, bisa jadi dia tidak sakit. Yang tidak terpapar juga mungkin dia nanti akan berakhir menjadi sakit, dan ada yang tidak sakit. Sampai sini kan paham ya? Kemarin udah belajar dari jurnalnya. Ya. Nanti ini kalau kita bentuk menjadi tabel, itu nanti ada yang namanya ABCD. Kalau kalian mau bentuk tabel, A-nya tuh di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, dan D-nya di sini. Ini adalah kalau di sini ini terpapar dan tidak terpapar. Terpapar dan tidak terpapar. Di atasnya ini adalah yang sakit dan yang tidak sakit. Ini nanti akan kita gunakan untuk perhitungan RR dan OR. Jadi kalian pahami dulu, kalau cohort, kita mulainya itu dari populasi, kita bedakan dulu mana yang terpapar dan mana yang tidak terpapar. Dua kelompok populasi itu kita akan ikuti ke depannya. Yang terpapar itu, akankah benar dia jadi sakit atau mungkin dia tidak sakit? Yang tanpa paparan bisa juga nanti dia jadi sakit, bisa juga dia tidak sakit. Oke? Kalau kita buat tabel, nanti bentuknya kayak begini. Ya. Ya. Sekarang yang case control. Kalau yang case control ini, dia populasinya berawal dari kelompok yang sakit dan tidak sakit. Baru kita telaah ke belakang, yang sakit itu dulunya terpapar nggak ya? Gitu. Yang tidak sakit ini benarkah dulu tidak terpapar? Gitu. Ngerti nggak? Jadi ini ya, kalau yang case control, dia mulanya dari yang terpapar, tidak terpapar, jadi sakit apa enggak? Gitu. Kontrol, dia populasi, kita udah tahu, oh ini yang sakit, oh ini yang nggak sakit. Misalkan saja, ini yang COVID misalkan ya, COVID ini ada yang udah beneran positif, jangan, ya misalkan itulah COVID ini ada yang bener-bener udah sakit, menunjukkan gejala, udah mau meninggal gitu misalkan ya. Ada yang kita yang masih sehat. Nah nanti kita coba telaah ke belakang, dia itu beneran dulu terpapar nggak sih? Kayak gitu. Nanti jadi yang sakit ini, kita ikuti ke belakang,
tik 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 tik. Dulu dia itu terpapar atau bisa jadi tidak terpapar. Begitu pula yang kelompok yang tidak sakit, kita ikuti ke belakang, tek 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 tek. Dulu itu dia terpapar tapi jadinya nggak sakit, bisa aja mungkin karena antibodinya kuat, atau mungkin dia sudah punya daya tahan, udah ada, dulu sudah pernah kena, terus jadinya sekarang tidak bisa kena lagi, kayak gitu. Atau bisa juga karena faktor lain, jadi dia dulunya terpapar tapi nggak jadi sakit. Yang tidak sakit bisa juga dia tidak terpapar. Nah, udah ya. Nanti kalau dibuat tabel, ini nanti juga sama seperti ini tabelnya. A, B, C, D. Di sini yang terpapar, di sini yang tidak terpapar, di sini yang sakit, di sini yang tidak sakit. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Cek, cek. Oh, udah selesai nih. Ntar Bu, diamati dulu Bu. Diamati dulu nih ya. Jadi intinya gampangnya gampangnya di slide kalian bisa lihat slide ini. Yang cohort itu populasi terekspos, maksudnya terekspos ini terpapar dengan suatu misalkan apapun, bisa alergen, bisa bakteri, bisa apapun ya. Dia terekspos dengan suatu paparan. Ada juga kelompok yang tidak terekspos dengan paparan. Ini yang terpapar akan kita ikuti nantinya jadi sakit positif atau bisa juga dia jadi tidak sakit. Yang tidak terpapar, dia juga bisa kemungkinan jadi sakit, bisa juga jadi dia tidak sakit. Oke, sampai situ dulu biar gampang. Yang case control, kita lihatnya populasinya dari yang case ini artinya yang sakit, kita bedakan jadi dua. Case control kan, jadi ada case dan ada kontrol. Case ini yang sakit, kontrol ini yang nggak sakit. Jadi populasinya berawal dari yang sakit dan yang tidak sakit. Baru nanti kita lihat ke belakang apakah dia terpapar atau tidak terpapar. Yang kontrol walaupun dia sehat, tidak sakit, bisa jadi dia juga mungkin terpapar, bisa jadi mungkin dia tidak terpapar. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Buatan Bu. Boten? Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Nah, ini yang pemilihan kasus nanti kalian baca sendiri aja. Intinya kasusnya itu kalau bisa memiliki hubungan antara paparan dengan efeknya. Jadi nanti hipotesisnya jelas, dengan lingkungan yang jelas, dengan waktu tertentu yang bisa mungkin kalian ikuti. Terus ini ada pemilihan kontrol, nanti kalian bisa baca. Intinya kalian paham maksudnya dulu aja. Bedanya. Nah ini, studi cohort itu bisa prospektif, bisa retrospektif. Bedanya apa? Kalau yang prospektif itu ke depan. Artinya kita benar-benar melakukan penelitian sekarang ini. Sekarang ini yang prospektif ya. Yang prospektif itu yang ke depan. Jadi misalkan ibu sekarang di sini akan meneliti efek paparan merkuri terhadap kanker kulit. Jadi di sini ibu akan bagi kelompoknya itu jadi yang terpapar merkuri dan yang tidak terpapar merkuri. Kemudian ibu akan ikuti 10 tahun mendatang apakah terjadi kanker kulit apa enggak. Itu berarti studi cohort prospektif ke depan. Ya. Kalau retrospektif itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi datanya sudah ada. Gitu. Oke, intinya sama aja, bermula juga dari kita lihat yang mana yang terpapar, mana yang tidak terpapar, cuman sebenarnya datanya ini sudah ada. Biar kalian nggak bingung, kalian pahami aja, pegang erat-erat yang cohort, yang prospektif, bedakan dengan case control. Dah, ini intinya itu. Ya, ada yang mau tanya? Untuk mengetahui kita
mengetahui data pasien tersebut terpapar atau tidaknya, berarti kita harus menanyakan langsung ke pasien atau kita turun langsung ke lapangan untuk observasi itu, Bu? Kalau misalkan kita prospektif, misalkan kita cohort ya, cohort itu Ya. yang prospektif. Jadi kita benar-benar lihat di lapangan. Kita benar-benar observasi. Misalkan ini datang ke rumah sakit khusus kulit, ya kan? Di situ akan ada pasien-pasien dengan catatan medis yang sudah ada. Nah, dari situ ibu akan mengelompokkan, oh ini adalah kelompok pasien yang terpapar merkuri. Nanti akan ibu buat kelompok bandingannya yang tidak terpapar merkuri. Kemudian ibu ikuti keduanya selama 10 tahun, kita lihat efeknya akan muncul kanker kulit apa enggak, kayak gitu. Jadi memang kita mungkin akan menanyakan, kita mungkin akan melihat data, atau bisa juga kita kalau untuk yang memberikan perlakuan itu nanti jatuhnya ke eksperimental, itu beda lagi. Kalau yang cohort dan case control ini kita hanya observasi. Jadi kita nggak memberikan perlakuan. Kalau kita memberikan perlakuan, nanti kita akan butuh perlakuannya itu nanti di random gitu. Nanti masih ada mekanisme lagi kalau kita memberikan perlakuan. Kalau hanya observasional, itu mungkin nanti akan kita butuhkan data-data yang sudah ada, misalkan nanti kita tanyakan atau kita lihat rekam medis atau kita lihat gejalanya atau mungkin dan lain-lain lah gitu. Paham nggak? Oh, baik. Paham, Bu. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang bedanya randomized control trial, non-randomized atau kuasi, itu eksperimental, terus ada yang observasional, itu ada yang longitudinal, itu terdiri dari cohort dan case control, ada yang dia waktu tertentu atau melintang, itu yang kita sebut dengan cross-sectional. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Satu, tiga, lanjut ya. Lanjut, Bu. Lanjut. Ada Bu, ya Bu. Nih, kalau kayak gini tuh kalian kayak paham loh. Nanti kalau pas ujian tiba-tiba nggak bisa. Kalau ujiannya daring mah Terus belakang. enak, Bu. Bisa kopas. Iya, kalian nggak boleh kopas loh ya. Itu kemarin siapa yang ketahuan kopas itu? Tulisannya sih Iya Bu, kelihatan, nggak tahu Bu siapa. Kalian kok bisa kopas-kopasan sih? Kalian ngerjainnya barengan ya? Mudahan, Bu. Apa Bu? Udah nggak ada jawabannya, jadi nggak tahu punya siapa. Nah, terus kok bisa dapat kopasan dari siapa? Itu kalian berarti ngerjainnya bareng-bareng terus di-share, ayo. Ngaku. Kemungkinan iya. Enggak Bu. Nggak salah. Searching cewek lah, Bu lah. Oh, searching. Terus jawab. Berarti itu kalian mengakui kalian menyontek tuh. Ada yang bilang searching, Bu. Nah. Kalau menyontek positif, Bu. Nah, kalau searching? Ya apalagi, Bu. Nah, iya. Apalagi. Searching itu belum tentu bisa dapat, belum tentu nggak dapat jawaban juga. Jawabannya belum tentu benar juga. Wah, kalian ini. Ya kami kan ada dosen Hah? nyontek, Bu. Apalagi nggak ada dosen kan. Wah, Merajalela. malah pengakuan dosa ini kalian. Ya makanya semoga cepat Jujur berakhir Bu semua. dia Bu. Kejujuran nomor 1, Bu. Kalau pilihan ganda kemarin pada nyontek-nyontekan nggak? Jangan-jangan itu sambil ngerjain WA-nya on juga. 1A, 2B, 3C kayak gitu. Cap-cip Bu. Nggak dapat Enggak, jawaban, Bu. Bu. Kalau pilihan ganda Nembak, Bu. Pilgan nembak. Oh, kalau pilgan nembak. Aduh. Iya, kemarin itu yang epidem itu ya, kalian itu yang hitungan salah semua loh. Itu kalian nggak Iya, dihitung ya? Masa Nggak ngitung, Bu. Itu lumayan loh, 10 soal tapi kalian nggak ngitung. Wah, hancur banget nilai kalian, sumpah. Ya kan, yang penting ada isinya kan dapat poin. Ayo nggak bisa, kalau pilihan nggak ada salah ya salah, nggak dapat nilai. Oh iya, tapi
Ya udah maaf, Bu. Nanti ini ya, kalian benar-benar memanfaatkan ya. Ini benar-benar nilainya Kimor. Ada yang 20, ada yang berapa tuh? 40 banyak banget. Epidem juga. Swamed yang gampang aja kalian nilainya juga segitu. Segitu semuanya. Menurut dosen, Bu. Oh, nilainya di share sih, Bu. Oh, mau di-share? Oke, habis ini Ibu share. Jangan. Ya maksudnya per kelas aja, Bu. Per kelas gitu sama stipennya. Oh, itu ada namanya, ada NPM-nya, ada nilainya lengkap sudah. Ya udah nggak apa-apa kalau di-share ya. Nanti biar jadi motivasi Ya nanti kalian. per stipen Share aja, aja, Bu. Bu, share, Bu. Per Share, stipen. share. Oke. Jangan lur. Aku Oke. Enggak, ini bagus juga untuk kalian. Jadi kalau kalian tahu UTS kalian jelek kayak gitu, kalian jangan main-main di UAS. Kalau main-main di UAS ya wassalamualaikum itu nilai kalian ya. Iya, Bu, kok itu gede banget sih UAS sama UTS-nya, Bu. UTS itu 35%. Nanti Ibu share ya. Ini masih ada 1 minggu. Kalian belajar baik-baik. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya ke Ibu. Ibu WA-nya on 24 jam kalau lagi bales. Kalau lagi bales ya on. Kalau enggak ya enggak. Ayo kita lanjut. Ya. Nah, jadi ini kita bahas ke yang asosiasi tipe studi. Untuk yang asosiasi tipe studi ini masih ada kaitannya sama yang cohort case control itu. Ini masih ke record nggak sih? Masih, Bu, masih. Masih ya? Sih kok. Oke, kita lanjut dulu fokus semuanya. Ini kita masuk ke yang asosiasi tipe studi. Jadi ini intinya masih sama. 3 dasar studinya, kalau ini kita bagi jadi 3, jadi intinya samalah. Ada yang random, ini yang masuk ke longitudinal tadi ya. Ini coba ini yang tadi randomize, ini yang eksperimental, kita perlakuan. Kenapa itu ada yang ketawa sendiri? Ayo di off-kan suaranya. Iya. Ini yang randomize, jadi ada perlakuan yang baru dan ada perlakuan yang sekarang. Nanti perlakuan yang baru ini nanti akan kita lihat apakah memberikan peningkatan terhadap kesembuhan penyakit atau not improve. Yang current treatment, yang perlakuan yang sekarang kita bandingkan dengan new treatment, apakah nanti akan improve atau tidak, kayak gitu. Ini contoh yang yang randomize. Jadi strukturnya seperti ini. Kita berikan perlakuan baru, kita bandingkan dengan perlakuan yang lama. Kemudian tetap kita ikuti dan kita bandingkan hasilnya. Nah, ini yang non-randomized. Ini atau yang disebut dengan kuasi tadi. Ini sama juga intinya. Terekspos, tidak terekspos, kita ikuti akan jadi penyakit atau tidak. Ini yang case control. Case control itu dimulai dari mana kelompok yang sakit, mana kelompok yang tidak sakit. Kemudian kita telaah ke belakang apakah dia terekspos apa tidak. Nah, intinya ini kan kita lihat semua desain studi ini, kita mau lihat sebenarnya itu ada hubungan nggak sih antara suatu penyebab, suatu paparan dengan suatu penyakit. Apakah dengan hubungan itu kita bisa mengetahui resikonya itu seberapa? Waduh, running out lagi. Gitu. Jadi kita akan bisa tahu resiko dari suatu paparan terhadap munculnya suatu penyakit. Ya. Dengan desain studi ini kita bisa tahu yang namanya risiko. Risiko suatu paparan terhadap munculnya suatu penyakit itu seberapa. Kemudian kalau misalkan ada suatu treatment baru, risikonya turun nggak? Kayak gitu. Nah, cara menghitung risiko itu ada 2 cara.
resiko ini ada yang namanya resiko absolut dan ada yang namanya resiko relatif. Kalau resiko absolut, ini nanti intinya cuman pembagian. Kita bandingkan yang terekspos, yang sakit dan yang tidak sakit. Ini nanti ada yang dua, ada bentuk yang perbandingan dan ada yang bentuk pengurangan. Nah, kalian kalau di sini untuk yang absolut ini tidak banyak digunakan. Jadi kalian fokusnya nanti ke yang relatif aja. Ada dua yang paling pokok untuk perhitungan, yaitu risiko relatif dan nanti ada yang namanya odds ratio. Ya, ada RR dan ada OR. Kalau untuk yang absolut ini gampang, ini nggak dipakai karena mungkin tidak terlalu mencerminkan resikonya, tidak terlalu akurat karena dia hanya perbandingan dan pengurangan. Di sini kalian bisa lihat di sini cara perhitungannya. Di sini cuman A per B. Jadi yang ini kan intinya ini ada data, dia populasinya itu ada yang makan salad, ada yang makan makaroni, ada yang makan keju. Nah, kemudian dari yang makan-makan ini kita lihat dia jadi sakit apa nggak sakit gitu. Nah, kalau untuk yang resiko absolutnya, untuk yang perbandingan, tinggal kita bandingkan yang sakit dan yang tidak sakit. Ada yang resiko absolut yang dengan bentuk pengurangan, kita kurangkan aja yang sakit, yang tidak. Ya, ini nggak terlalu banyak dipakai. Jadi kalian cukup tahu aja. Yuk, kita fokus yang sering dipakai. Nih, skip. Nah, sekarang di sini. Risiko relatif. Intinya adalah seberapa kuat asosiasi antara paparan dan penyakit. Asosiasi itu kayak hubungan istilahnya. Jadi, paparan dan penyakit ini ada hubungannya enggak? Kalau ada hubungannya seberapa kuat? Kayak gitu. Cara menentukan resiko relatif, rumusnya itu yang kalau umumnya itu adalah resiko yang terekspos dibagi dengan resiko yang tidak terekspos. Kalau mau rumus yang sudah jadi itu nanti ini ya, RR, Ibu singkatnya RR, risiko relatif. Risiko relatif itu pada intinya yang terekspos dibagi dengan risiko yang tidak terekspos. Kalau mau dijabarkan, kalian kan di sini kalian lihat lagi yang tadi. Kalau misalkan ada kalian melakukan studi penelitian, kalian nanti buat dalam tabel yang kayak Ibu jelaskan di awal tadi, ada A, B, C, D, di sini adalah yang terpapar, di sini tidak terpapar, di sini adalah yang sakit, di sini yang tidak sakit. Nah, dari A, B, C, D itu tadi, nih, A, B, C, D. Di sini adalah baris terpapar, di sini adalah baris tidak terpapar. Di kolom pertama ini adalah kolom sakit, kolom kedua adalah kolom tidak sakit. Untuk mencari RR, rumusnya akhirnya itu adalah A per A di sini dibagi dengan totalnya A plus B dibagi yang tidak terpapar. C tidak terpapar dan sakit ya. Kalian lihatnya A dibagi A plus B dibagi besar C dibagi C plus D gitu. Ya. Jadi pada intinya adalah resiko di atas ini adalah resiko yang terpapar. Resiko terpapar dan jadi sakit itu A per A plus B. Di bawah ini adalah resiko yang tidak terpapar tapi sakit. Resiko yang tidak terpapar tapi jadinya sakit itu C per C. Di sini adalah yang tidak terpapar tapi jadinya sakit. Ya. Jadi rumusnya itu ini.
A dibagi jumlah baris 1 dibagi C dibagi jumlah baris kedua. Oke? A dibagi jumlah terpapar dibagi C dibagi jumlah yang tidak terpapar. A per A plus B per C plus D. Ayo hafalin semuanya. Intinya baris atas, ini kan gampang banget kan? Rumusnya ini kayak pembagian. Nah, udah. Yang atas bagi yang bawah. Tapi yang atas itu rumusnya A per A plus B. Yang bawah rumusnya C per C plus D. Ada enggak di sini? Intinya adalah risiko yang terpapar dibagi risiko tidak terpapar. Risiko yang terpapar itu cara nyarinya terpapar sakit per jumlah semua yang terpapar. Risiko yang tidak terpapar tapi sakit itu C dibagi C plus D. Udah ya? Rumusnya untuk yang studi epidem ini cuma 2 tok, RR sama OR. Nanti kita akan lihat OR. RR ini biasanya kita gunakan untuk studi cohort. Karena ini kan jelas banget, kita bagi dulu kelompok terpapar, tidak terpapar, kemudian kita ikuti jadi sakit apa tidak. Ya kan? Jadi untuk yang studi cohort ini biasanya kita hitung RR-nya, kalian buat dulu jadi tabel seperti ini. A, B, C, D, baris pertama terpapar, baris kedua tidak terpapar, kolom pertama sakit, kolom kedua tidak sakit. Cara mencari RR adalah A per A plus B dibagi C per C plus D. Udah ya? Udah ya? Iya, Bu, udah. Oke. Sekarang cara menginterpretasikan RR-nya. Kalau RR sama dengan 1, itu berarti resiko yang terpapar sama dengan resiko yang tidak terpapar dalam menghasilkan penyakit. Ngerti nggak? Jadi yang terpapar itu, baik yang terpapar apa nggak terpapar itu sama aja. Peluang untuk jadi sakit itu sama, gitu. Ya. Semangat. Ya, jadi baik terpapar atau tidak terpapar, resiko jadi sakitnya itu sama. Sama-sama besar. Jadi ya nggak ngaruh sebenarnya paparannya itu. Boleh dikata seperti itu. Oke? Nah, yang kedua, kalau RR-nya lebih dari 1, berarti resiko terpapar untuk menjadi sakit itu lebih besar dari resiko yang tidak terpapar. Artinya, paparan ini sangat berarti dalam menghasilkan suatu penyakit. Jadi kalau kamu terpapar, ya kemungkinan besar kamu sakit, gitu. Ini RR lebih dari 1. Kalau RR kurang dari 1, itu kebalikannya. Kalau terekspos, itu nggak akan sakit, malah yang nggak terekspos yang sakit. Nah, ini mungkin keadaan tertentu, ya, yang keadaannya seperti itu. Tapi itu mungkin bisa terjadi. Jadi ada 3 keadaan ini. Yang kita harap adalah RR lebih dari 1, artinya terpapar itu kemungkinan besar jadi sakit lebih tinggi. Jadi ada hubungan asosiasi. Ada hubungan asosiasi sebab akibat. Jadi paparan itu memang menyebabkan suatu penyakit. Gitu. Oke, klik. Sekarang, kalau kita nggak